Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hagia Sofiana Zahwa dengan NIM 25114820110006 dari kelas Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang YARSI Sumatera Barat. YARSI atau Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat didirikan pada tahun 1969 atas prakarsa Muhammad Natsir. Siapa sih Muhammad Natsir? Muhammad Natsir adalah seorang pemimpin bangsa dan pernah menduduki jabatan-jabatan penting di dalam negara Republik Indonesia. Pendirian yayasan ini tertuang dalam Akta Notaris Hasan Qalbi nomor 20 tanggal 31 Januari 1969 dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. YARSI mendirikan rumah sakit Islam yang diberi dengan nama Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di berbagai daerah di Sumatera Barat. Rumah sakit ini didirikan pada tanggal 30 Oktober 1969 dengan status balai kesehatan yang berlokasi pada bangunan yang dikontrak pada Jalan Dr. Rifai dan Jalan Yosudarso Bukit Tinggi. Ada 7 rumah sakit yang telah berdiri di seluruh daerah Sumatera Barat. Yang pertama yaitu Rumah Sakit Islam Bukit Tinggi yang didirikan pada tanggal 30 Oktober 1969. Yang kedua yaitu Rumah Sakit Islam Padang Panjang yang didirikan pada tanggal 3 Juni 1971. Yang ketiga yaitu Rumah Sakit Islam Padang yang didirikan pada tanggal 30 Mei 1972. Yang keempat, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1972. Yang kelima, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4 yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1975. Yang keenam yaitu Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1978. Dan yang terakhir yaitu Balai Kesehatan YARSI Mentawai yang didirikan pada bulan Juni tahun 2005. Pada tahun 1969 sampai dengan 1989 adalah pertumbuhan dan pendirian Rumah Sakit Ibnu Sina didirikan sebagai respons terhadap tantangan pemurtadan, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Tahun 2009 sampai dengan 2029 nanti menuju periode emas 2 dengan modernisasi. Pada bulan Juni sampai dengan Juli 1968, Bapak Muhammad Natsir datang ke Ranah Minang dan disambut oleh orang-orang di Sumatera Barat atas undangan Gubernur Harun Zain dan Wali Kota Padang, Kolonel Akhirul Yahya. Bapak Muhammad Natsir memberi sebuah nasihat yaitu 1. Gerakkan kembali tangan umat. 2. Hidupkan kembali lembaga puro. 3. Hidupkan madrasah yang sedang lesu darah. 4. Yaitu perhatikan kesehatan umat. 5. Perhatikan masyarakat Mentawai. Bagaimana strategi pengembangan rumah sakit? Yaitu dengan cara melayani pelayanan secara holistik Islami dan mengembangkan rumah sakit syariah dan mengembangkan pelayanan unggulan setiap rumah sakit. Sewaktu hendak kembali ke Jakarta, sebagai hasil yang didapatkan selama kunjungan tersebut, Bapak Muhammad Natsir memberikan saran tertulis kepada Buya Dr. Palimokayo yang isinya berupa harapan kepada para alim ulama sebagai pimpinan alamiah tatanan adat Minangkabau bersama para cendekiawan agar dimulailah suatu pelayanan kesehatan berupa poliklinik kecil dengan harapan agar usaha ini dapat berkembang nantinya. Saran ini diterima oleh para alim ulama dan cerdik pandai, para ahli dan pemuka-pemuka kaum ibu, direstui oleh Gubernur Sumbar dan sekaligus bersedia untuk menjadi pelindung
bagi Badan Pelaksana Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat atau yang disebut dengan YARSI Sumbar. Yayasan ini mempunyai tujuan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat seluruh melalui pelayanan kesehatan tanpa memandang perbedaan agama, kedudukan, warna kulit, dan asal-usul. Bertitik tolak dari niat yang diikrarkan, yaitu sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Untuk mencapai tujuannya, maka yayasan menyelenggarakan upaya kesehatan serta upaya-upaya lain yang berkaitan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan yayasan dan mengelola harta kekayaan yayasan. Guna merealisasikan tujuan tersebut, terutama untuk menyelenggarakan upaya-upaya pelayanan kesehatan, yayasan mendirikan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Islam atau yang disingkat dengan RSI Ibnu Sina di berbagai daerah di Sumatera Barat. Visi dari YARSI Sumbar yaitu menjadi unit kegiatan terbaik di Sumatera yang efisien, efektif, dan mampu bersaing menghadapi era globalisasi. Dan misinya yaitu melayani umat secara optimal melalui pelayanan kesehatan dan dakwah yang profesional dan islami. Yang kedua yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Yang ketiga yaitu melengkapi sarana dan prasarana sebagai perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran. Yang keempat yaitu mengoptimalkan potensi wakaf untuk pelayanan umat baik fisik maupun spiritual. Yang terakhir yaitu menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pelayanan. Baik, segitu dulu penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.